Selamat datang di Tukar Pikiran. Kita sering dengar ya, telur itu kan juara nutrisi, apalagi katanya bagus buat lansia. Tapi gimana ya, pernah kepikiran nggak cara kita menyajikannya itu jangan-jangan malah jadi masalah? Nah, materi dari Dokter Indah di kanal Kesehatan Lansia ini memicu pertanyaan. Apa benar telur itu selalu jadi pilihan super buat usia 55 ke atas? Atau kombinasi yang salah justru ya menyimpan bahaya tersembunyi? Saya di sini berpendapat telur itu sumber gizi yang fantastis, asalkan dipadukan secara cerdas. Iya. Sementara kalau saya, jujur, lebih melihatnya dari sisi risiko nih. Kombinasi telur yang keliru, dan sayangnya ini umum banget kejadian, itu beneran bisa berdampak serius pada kesehatan lansia. Ini sesuai banget sama yang dijelaskan di materi itu. Risikonya, ini menurut saya nggak bisa dianggap remeh. Apalagi kalau kita ingat perubahan tubuh di usia lanjut kan. Proteinnya lengkap buat bangun otot, terus ada kolin, ini penting banget buat memori, vitamin D, K buat tulang kuat, belum lagi zat besi, selenium buat daya tahan tubuh, sama lemak sehat. Nah, semua ini kan krusial banget buat lansia. Konsumsi katakanlah 1-2 butir per hari itu bagus. Kuncinya sekali lagi ada di pendampingnya. Misalnya nih, telur plus bayam itu ada lutein zeaxanthinnya, bantu penglihatan. Telur sama tomat ada likopen, bagus buat pelindung prostat. Telur sama brokoli, wah ini sulforafen sama kolinnya bagus buat otak. Telur plus alpukat, lemak baik buat jantung. Terus telur plus jamur, nambah vitamin D buat tulang sama imunitas. Jadi intinya sih masalahnya bukan di telurnya, tapi temennya ini loh. Saya setuju kalau telur itu bergizi, nggak ada yang bantah itu. Tapi praktiknya di lapangan itu bikin khawatir. Lansia di Indonesia itu kan seringnya makan telur bareng apa? Teh atau kopi pekat, kadang susu kedelai, atau malah sama daging olahan kayak sosis kornet. Ada juga yang pakai gula atau kecap manis banyak. Perlu diingat loh, fisiologi lansia itu beda. Produksi asam lambung sama enzim pencernaan itu bisa turun. Katanya sih 40-50%. Fungsi hati, usus juga melambat. Nah ini bikin mereka lebih rentan. Kombinasi yang salah tadi jadi berbahaya. Contohnya nih ya, tanin di teh pekat itu ternyata menghalangi penyerapan protein sama zat besi dari telur. Akibatnya bisa kembung atau malah anemia kayak kasusnya Bu Marni di materi itu. Susu kedelai, gimana ya, dia punya inhibitor tripsin yang mengganggu pencernaan protein telur. Ini bisa membebani hati sama ginjal, ingat kasus Pak Bambang. Daging olahan, itu nitritnya bisa reaksi sama protein telur, jadi nitrosamin, zat pemicu kanker. Gula atau kecap manis, ini pemicu reaksi glikasi. AGEs itu, yang kayak karat di pembuluh darah, bisa memperburuk diabetes kayak Bu Ratna. Terus kopi pekat. Kafeinnya itu hambat serapan zat besi sama kalsium, belum lagi potensi iritasi lambung kayak Pak Agus. Gejalanya sering nggak disadarin, kembung, lemes, mulas. Saya paham kekhawatiran itu, tapi justru bukankah ini menunjukkan potensi telur sebagai semacam multivitamin alami kalau dikelola dengan benar? Materi Dokter Indah itu kan juga ngangkat kisah sukses. Ada yang penglihatannya membaik gara-gara telur bayam, memorinya lebih tajam dengan telur brokoli, kolesterolnya terkendali pakai telur alpukat, tulangnya lebih kuat karena telur jamur. Ini kan bukti nyata manfaatnya kalau kombinasinya pas. Yaitu kalau kombinasinya pas. Tanpa pemahaman itu, telur malah bisa jadi bumerang loh. Mekanisme bahaya yang tadi saya sebutanin, penghalang zat besi, inhibitor tripsin, nitrit pemicu kanker, AGS perusak pembuluh darah, kafein pengganggu mineral, itu kan nyata secara ilmiah. Ironisnya, banyak yang merasa udah makan sehat, tapi malah bermasalah. Contohnya Pak Sutrisno di materi itu, makan telur tiap pagi, tapi kok sering lemes, kenapa coba? Ternyata temennya teh manis sama gorengan. Nah, pertanyaannya, telurnya ngebantu atau kombinasinya yang salah, malah nguras energinya? Perubahan fisiologis lansia itu memang nyata ya. Penurunan fungsi pencernaan itu fakta. Tapi bagi saya, ini justru alasan lebih kuat lagi untuk memilih kombinasi yang benar. Justru karena penyerapan nutrisi mungkin berkurang, makanya kita perlu memaksimalkannya dengan pasangan makanan yang sinergis, yang saling dukung. Jadi solusinya ya adaptasi pola makan, bukan malah menghindari telur yang kaya gizi ini kan? Perspektif saya sedikit beda di sini. Justru kerentanan fisiologis lansia inilah inti masalahnya. Tubuh mereka itu udah lebih sulit mentolerir kombinasi yang salah. Makanan yang tadinya bergizi malah jadi beban.
kita nggak bisa tutup mata sama kebiasaan sarapan umum. Telur goreng plus teh manis, atau telur rebus plus kopi hitam pekat, mie instan pakai telur plus sosis, nasi goreng telur pakai kecap. Menurut materi sumbernya, praktek umum inilah sumber masalah utamanya. Mungkin praktis, iya, tapi risikonya tinggi buat lansia. Oke, saya setuju kebiasaan umum itu perlu banget dievaluasi. Mari kita fokus ke solusi praktisnya, sangat mungkin kok mengganti pendamping telur. Alih-alih teh manis atau kornet, kenapa nggak sajikan telur dengan tumis bayam sebentar, atau irisan tomat segar, brokoli kukus, kombinasikan sama alpukat atau jamur. Bahan-bahan ini kan gampang didapat, cara masaknya pun bisa sehat. Rebus idealnya 7 menit biar nutrisinya nggak banyak hilang, dikukus sekitar 10 menit, atau diceplok atau orak-arik pakai sedikit minyak baru. Ini adaptasi yang menurut saya realistis dan bermanfaat. Itu solusi idealnya betul. Tapi penekanan saya tetap pada kesadaran akan risiko kalau kebiasaan buruk itu nggak diubah. Kombinasi yang salah, yang sayangnya lazim banget, itu bisa menghapus manfaat telur, malah bisa membahayakan lansia yang sistem tubuhnya udah lebih rapuh. Jadi kesimpulan bagi saya, telur itu aset nutrisi yang penting banget buat lansia. Kuncinya ada di kesadaran kita memilih pendamping yang tepat. Kombinasi yang cerdas itu bisa dukung kesehatan mata, otak, jantung, sampai tulang. Sementara kalau bagi saya, mengabaikan cara konsumsi dan kombinasi itu membawa resiko nyata akibat perubahan fisiologis lansia. Kombinasi umum dengan teh, susu kedelai, daging olahan, gula, atau kopi pekat itu bisa banget merugikan. Jadi mengenali apa yang harus dihindari itu sama pentingnya dengan tahu apa yang baik. Pada akhirnya kayaknya kita sepakat ya bahwa bagaimana telur itu dikonsumsi, terutama soal kombinasinya, itu sama pentingnya dengan telur itu sendiri bagi kesehatan lansia. Materi ini beneran memberikan wawasan berharga, Orus. Betul sekali, semoga percakapan kita ini bisa mendorong kita semua untuk merenungkan kembali kebiasaan makan, terutama mungkin untuk orang tua atau lansia di sekitar kita, dan ya, mempertimbangkan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan berbagai sudut pandang yang ada di materi sumbernya itu.